Hal-hal dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama ada pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan 1 tahun baru yang tidak sama dengan kalender. Yang ketiga ada masa pajak, yaitu jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam satu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang keempat ada penanggung pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kredit pajak adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terhutang dalam surat tagihan pajak. Kewajiban wajib pajak berdasarkan UU KUP, kewajiban wajib pajak meliputi 1. Seorang warga Indonesia bila sudah memenuhi ketentuan sebagai subjek dan objek pajak yang ada dalam UU PPH, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dari Ditjen Pajak. Yang kedua, wajib pajak badan untuk memiliki usaha, maka wajib mengukuhkan usahanya sebagai PKP sesuai dengan UU PPN. Wajib pajak badan atau orang pribadi yang memiliki usaha dan sudah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha yang usahanya sudah tersebar. Hak wajib pajak berikut ini disajikan secara singkat. Hak wajib pajak antara lain 1. Hak menyampaikan SPT dalam media elektronik. 2. Hak mendapatkan tanda bukti penerimaan SPT. Yang ketiga, hak melakukan pembetulan SPT, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Menurut Purwono 2010, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP, menurut Purwono 2010, NPWP memiliki beberapa fungsi antara lain yang pertama sebagai identitas wajib pajak, yang kedua memudahkan dalam pengawasan administrasi perpajakan sehingga pembayaran pajak menjadi tertib. Yang ketiga, memenuhi kewajiban perpajakan. Prosedur pendaftaran NPWP. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, datang secara langsung ke kantor Ditjen Pajak sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-registration. Format NPWP. Format yang terdapat pada NPWP yaitu yang pertama, identitas wajib pajak sesuai NIK. Yang kedua, nomor urut atau nomor registration yang terdiri 16 digit angka. Yang ketiga, nomor identitas tempat kegiatan usaha yang merupakan badan usaha atau cabang. Penerbitan NPWP secara jabatan dapat dilakukan apabila Ditjen Pajak telah melakukan pemeriksaan data yang dimiliki mengenai wajib pajak dan memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP. Wajib pajak pindah. Bagi wajib pajak berpindah alamat namun tetap berada dalam satu wilayah yang sama di KPP, maka wajib pajak harus melaporkan diri ke KPP lama untuk memperoleh datanya. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP badan dilakukan sepanjang wajib pajak badan memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai utang pajak. 2. Tidak sedang dilakukan tindakan. Pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Pengertian PKP. Pengertian pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang KUP, yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada fungsi SPT. Berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi wajib pajak.
untuk melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan biaya lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, sebagai sarana melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, melaporkan harta dan kewajiban yang dimiliki. Yang keempat, melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang, pribadi, atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak untuk melaporkan tentang 1. Pengkreditan pajak masuk terhadap pajak keluar. 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas hasil pajak yang telah dipungut, dipotong, dan disetor. Yang ketiga, ada jenis SPT, yaitu SPT massa, merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dihitung atau dibayar untuk satu masa pajak. Contohnya ada SPT massa PPh, SPT massa PPN, dan PPNB. Yang kedua, ada SPT tahunan, sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dihitung atau dibayar untuk suatu pajak atau bagian tahun pajak. Contohnya ada SPT tahunan PPh. Dianggap disampaikan. Berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pelaporan SPT karena surat pemberitahuan dapat dianggap tidak disampaikan jika 1. SPT tidak ditandatangani oleh pimpinan dan tidak melampirkan surat kuasa untuk penandatanganan yang dilakukan oleh kuasa. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKIP. 3. Surat pemberitahuan tidak dilampiri dengan laporan keuangan auditan. Sanksi keterlambatan SPT. 1. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU KUP, denda administrasi sebesar SPT massa PPN 500.000, SPT massa lainnya 100.000, SPT tahunan PPh wajib pajak badan 1 juta, SPT tahunan PDh wajib pajak OP 100.000. Dengan bunga dikenakan dalam hal 1. Pajak yang terutang pada SPT tahunan lebih besar daripada perhitungan pajak sementara pada saat penyampaian permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT atas selisihnya dikenakan sanksi berupa bunga 2% sebulan. Kenaikan yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran. A. Sanksi berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPh badan. B. 100% untuk PPh pemotongan atau pemungutan. C. 100% untuk PPN dan PPNBM.